Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Rega Rianto dengan NIM 19315011561. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok dan kepemimpinan dalam organisasi yang efektif, yang tujuannya untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Di sini saya ditemani oleh rekan saya Hariwa Bazlina. Pertama-tama saya ingin menjelaskan materi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya pastinya memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Begitu juga satu perusahaan dengan perusahaan yang lain biasanya membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Seorang pemimpin harus mengetahui situasi maupun kondisi dalam suatu perusahaan, seperti sistem yang digunakan dan juga target yang ingin dicapai sebelum memutuskan gaya kepemimpinan yang paling baik untuk digunakan oleh pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian ini, dapat saya simpulkan bahwa gaya kepemimpinan digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang bekerja atau karyawan di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar tidak salah mengambil langkah ke depannya dalam mencapai suatu tujuan atau target. Seorang pemimpin diharapkan dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif. Menurut teori ini, seorang pemimpin akan efektif jika gaya kepemimpinan sesuai situasi yang terjadi. Pendekatan ini menyarankan bahwa diperlukan dua perangkat perilaku untuk kepemimpinan yang efektif, yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dengan kedua perangkat ini, maka kemungkinan akan melahirkan 4 gaya kepemimpinan, yaitu mengarahkan, menjual, ikut serta, dan mendelegasikan. Sedangkan Wahyu Jojo mengungkapkan gaya-gaya kepemimpinan yang efektif sebagai berikut. Yang pertama ada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, yang di dalamnya ada pemimpin memberikan petunjuk-petunjuk kepada kebawahan. Pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan. Pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas harus dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua ada gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan, yang di dalamnya ada pemimpin lebih memberikan motivasi daripada mengadakan pengawasan terhadap bawahan. Dan yang kedua, pemimpin melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin lebih bersikap penuh kekeluargaan, percaya, hubungan kerjasama yang saling menghormati di antara sesama anggota kelompok. Kepemimpinan yang partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan, dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Sebagai contoh, diskusi dengan karyawan mengenai perancangan sistem waktu fleksibel secara bersamaan dapat melibatkan perencanaan jadwal kerja yang lebih baik dan menunjukkan perhatian atas kebutuhan karyawan. Dalam kehidupan organisasi atau perusahaan, gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui gaya kepemimpinan yang di atas, diharapkan seorang pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif tersebut dan bawahan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kepemimpinan dalam organisasi yang efektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan organisasi dulu itu apa. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasikan
yang bekerja relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok. Modal organisasi yang efektif mempunyai visi bersama, mempunyai misi, memiliki value, mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai strategi atau kebijakan program dan kegiatan. Visi bersama adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi berdasarkan visi pribadi atau individu. Visi bersama adalah milik bersama, karena seluruh anggota mempunyai andil dalam perumusan dan pembentukannya, menciptakan perasaan kebersamaan dan memberi koherensi berbagai aktivitas yang berbeda. Visi yang baik dan tepat menjembatani masa kini dan masa depan, mengklarifikasi tujuan dan arah organisasi, memuat isu-isu kritik bagi perubahan, dapat mengartikulasikan dengan baik sehingga mudah dipahami, perlu ambisius dalam arti penumbuhan ilham dan tantangan, menggerakkan kegiatan sepanjang usia organisasi, dan berperan membentuk perilaku sumber daya manusia organisasi. Kelemahan visi: ketidakmampuan menarik minat anggota yang pertama, dan yang kedua ada kemampuan menarik minat pelanggan. Yang ketiga ketidakmampuan menggelorakan semangat anggota, dan yang keempat ketidakmampuan merebut komitmen melalui bakat keterampilan sumber daya yang ada. Kepemimpinan atau leadership: kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang-orang lain sehingga orang lain tersebut mau mengikuti kehendaknya dengan sadar dan sepenuh hati. Konsep kepemimpinan: pemimpin atau leader, orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan leadership. Yang kedua ada pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam hierarki tertentu dalam suatu organisasi dengan segala kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai manajer. Dalam pemerintahan disebut pejabat, yaitu seorang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan atau suatu bangku. Yang ketiga ada pemimpin atau leader. Berbeda dengan pemimpin manajer, dan kepemimpinan leadership berbeda dengan manajemen. Diharapkan Anda sebagai pejabat tidak hanya mampu menjalankan manajemen secara efektif, tapi sekaligus menjadi pemimpin yang menjalankan kepemimpinan dengan efektif sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya. Analisis manajemen: suatu proses merinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi, kemampuan, dan sumber daya yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan organisasi dalam meraih visi, misi, dan sebagai dasar menentukan tujuan sasaran yang rasional logis. Kegiatan analisis manajemen secara komprehensif: yang pertama, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang kedua, menilai faktor-faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor keberhasilan. Dan yang keempat, merumuskan dan menentukan tujuan sasaran kinerja. Dan yang kelima, menyusun strategi, program, dan kegiatan. Dari penjelasan yang saya jelasin tadi tentang kepemimpinan, ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya tidak ada yang ingin saya tanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan, tetapi saya ingin meminta saran kepada Anda untuk para pemimpin di luar sana seperti apa. Untuk para pemimpin di luar sana? Iya. Siapapun itu? Iya. Apapun perusahaannya? Iya. Saran dari saya sih untuk pemimpin di luar sana, jujur yang pertama, dan adil. Itu sih kuncinya. Tapi bisa dilihat juga dari kasus-kasus yang lagi digoreng oleh berita-berita di TV, banyak pemimpin yang korupsi. Itu tidak boleh lah, itu maksudnya. Dan para pemimpin juga jangan menjadi seperti bosi. Pemimpin menurut saya yang bagus itu pemimpin yang benar-benar memimpin anggotanya atau karyawan-karyawannya untuk terjun bareng. Apalagi ada pemimpin yang mau turun ke lapangan, itu menurut saya bagus sih, lebih dari efektif. Begitu sih jawaban dari saya. Sudah paham? Iya, saya rasa cukup. Sekian penjelasan materi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budi luhur.